Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus menopang saya dan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersuka cita. Sebab kebaikan Tuhan buat saya dan saudara untuk selama-lamanya. Haleluya. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Mari angkat tanganmu. Sungguh kami mensyukuri Tuhan, sebab kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Cita, dan kami bersyukur oleh karena perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu selama-lamanya bagi setiap kami. Haleluya. Sama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Oh, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, oh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
Tepuk tangan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap berkata bahwa Engkau Tuhan tetap baik dalam hidup kami. Sungguh kami melihat Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Selalu yang terbaik Tuhan Kau sediakan bagi kami. Yang terus berharap, percaya dan menanti-nantikan Engkau Tuhan. Sebesar apapun badai di dalam hidup kami, sebesar apapun pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan, asalkan ada Engkau bersama dengan kami yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami semangat gairah untuk melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kami tetapkan hati kami untuk terus bertahan di dalam Engkau, sampai kami boleh melihat kemenangan, sampai kami boleh melihat jawaban, sampai kami boleh melihat pengharapan itu Tuhan Kau sediakan, Kau berikan bagi setiap kami yang terus berharap dan menanti-nantikan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pimpin kami berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dengan segenap hati katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Dan firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku
sampai hari ini ya Tuhan. Kalau kami bisa bertahan sampai hari ini, itu semua karena kekuatan yang dari Tuhan yang tidak terbatas yang menolong kami Tuhan. Kami percaya ketika kami berserah, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Dan kami buka hati Tuhan. Engkau yang melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Engkau melakukan perkara-perkara yang mustahil itu Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara. Di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Orang-orang yang percaya dan berserah. Orang-orang yang terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan malam hari ini. Dengan keadaan apapun engkau malam hari ini, percayalah, berharaplah, andalkan Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan, nantikan cara Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, dengan caranya Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Bagian kita boleh melakukan kehendaknya dan melakukan dengan segenap hati dan percaya berserah hanya kepada Tuhan. Nantikan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Nanti Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Syarala batakarala bakarala barala 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 barala. Sikiarala barala 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 barala. Barala batakarala basyantakarala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, oh karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu. Sekali lagi, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak dapat melangkah. Terima kasih Tuhan. Kami berserah hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji syukur pada hari ini kita kembali boleh bersama-sama mengikuti ibadah Cool Online Rayon 17. Puji Tuhan, semua itu karena kasih karunia Tuhan Yesus buat Bapak, Ibu, Saudara dan kita semua. Dan pada hari ini tema Cool kita adalah tetaplah bertahan di dalam badai. Tetaplah bertahan di dalam badai. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini merupakan minggu ke-16 sejak pemerintah negara Indonesia mengumumkan pandemi COVID-19. Dan selama 16 minggu ini kita lihat ada begitu banyak saudara-saudara kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Seorang ayah yang harusnya setiap pagi berangkat kerja dan pada akhir bulan pulang membawa penghasilan untuk kehidupan keluarga itu selanjutnya di bulan depan. Tapi hari-hari ini sang ayah tadi tidak membawa apa-apa lagi. Ada banyak karyawan-karyawan yang terpaksa harus dirumahkan dengan gaji yang harus dipotong karena perusahaan tempat di mana mereka bekerja tidak lagi mampu membiayai karena pemasukan yang sedemikian kecil. Belum lagi kita lihat ada beberapa usaha-usaha yang harus dilakukan, terpaksa dilakukan karena mungkin konsumennya cuma sedikit, yang datang cuma sedikit. Tetapi sudahlah, daripada tidak ada yang dikerjakan. Bahkan dalam kondisi yang sangat sulit, sebagian usaha harus tutup. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang sedemikian, seringkali ada banyak orang percaya. Mereka sudah gak tahan lagi. Mereka teriak sama Tuhan. Tuhan, aku sudah gak kuat. Tuhan, sampai berapa lama lagi? Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya dan saudara akan sama-sama belajar dari kehidupan Raja Daud. Kenapa saya dan saudara perlu belajar dari kehidupan Raja Daud? Karena ternyata kehidupan Raja Daud bukanlah kehidupan yang enak-enak saja, yang indah-indah saja, yang dahsyat-dahsyat saja. Tetapi ternyata kehidupan Raja Daud, kalau kita lihat seperti wahana roller coaster. Naiknya pelan, kemudian tiba-tiba turun karena badai. Naik lagi pelan, kemudian turun. Ada beberapa kisah tentang Raja Daud. Dimulai dari Raja Daud waktu dia menjadi penggembala domba. Kemudian setelah mengalahkan Goliat oleh Saul, Raja Daud diangkat menjadi pemimpin 1000 pasukan. 1000 pasukan kalau zaman sekarang itu seperti batalion. Jadi Raja Daud menjadi Danyon atau komandan batalion yang mengepalai 1000 orang. Jabatan yang luar biasa. Tetapi yang terjadi pada saat setelah memenangkan peperangan, Raja Daud masuk ke kota Yerusalem, tiba-tiba rakyat mulai nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Dan mendengarkan suara nyanyian rakyat yang seperti itu, Saul marah. Dia ambil tombak, dia lemparkan itu kepada Daud. Daud yang dari seorang pemimpin, tiba-tiba dalam hitungan hari jadi seorang buronan, harus lari. Kemudian dengan berjalannya waktu, Raja Daud menjadi raja di Hebron. Kemudian dia menjadi raja juga di kerajaan Israel. Tetapi apa yang terjadi? Baru beberapa lama menjadi raja di kerajaan Israel, tiba-tiba anak yang dikasihi, anak sulungnya yang bernama Absalom, tiba-tiba memberontak. Sehingga Raja Daud malam-malam harus lari dari istananya, menjadi buronan lagi. Dan kali ini diburon oleh anaknya sendiri. Kehidupan Raja Daud naik turun, naik turun. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Daud mengakhiri kehidupannya sebagai seorang pemenang. Ada satu ayat yang saya rindu bagikan untuk Bapak Ibu pada malam hari ini. Yuk sama-sama kita lihat.
dari kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat ke-23 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi di masa tuanya, waktu Daud mau mengakhiri hidupnya, dia melihat satu perkara yang luar biasa. Orang benar, anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Dan dikatakan kalau orang berkenan itu jatuh. Dan mungkin saja saya dan saudara bisa jatuh. Tapi selama hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka kita tidak pernah sampai tergeletak. Nah, hari-hari ini dalam kondisi badai ekonomi, kondisi badai kesehatan, kondisi badai rumah tangga, kita mau belajar dua hal tentang Raja Daud. Bagaimana dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kesukaran, Raja Daud tetap bisa bertahan. Yang pertama, Raja Daud selalu menyediakan waktunya untuk bertemu Tuhan. Sekali lagi, Raja Daud selalu menyediakan waktunya untuk bertemu Tuhan. Kita lihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Artinya apa? Satu hari 3 kali Daud menyediakan waktunya untuk bertemu Tuhan. Dan memang kalau kita lihat ayat ini dimulai dari petang, pagi hari dan tengah hari. Karena bangsa Yahudi itu memulai harinya itu bukan dari pagi hari sampai malam, tetapi dari petang sampai siang. Dan Daud katakan, aku mulai hariku dengan menyediakan waktuku untuk Tuhan. Loh, emang Daud gak sibuk? Sebagai pemimpin 1.000 orang, sebagai komandan batalion, Daud sibuk. Dia harus melatih pasukan, dia harus pergi berperang. Tetapi melatih pasukan, tetap melatih pasukan, berdoa, petang, pagi, siang tetap jalan. Karena buat Daud penting sekali menyediakan waktu berdoa. Dan kalau kita lihat doa Daud bukan doa yang penuh semangat, berapi-api, meledak-ledak. Atau mungkin bukan doa yang indah seperti puisi. Enggak. Doa Raja Daud adalah doa air mata. Daud bukan orang yang cengeng. Dia adalah pahlawan perang. Dan puluhan perang besar dia lewati. Dan sekalipun Daud tidak pernah kalah. Tapi waktu kesulitan itu datang, waktu badai itu datang, waktu tekanan itu datang, dan Daud sudah gak tahan, maka dia datang sama Tuhan. Dia datang pada petang hari, dia datang pada pagi hari, dia datang pada siang hari. Dan waktu dia datang, mungkin karena hatinya sudah demikian sakit, hatinya sudah demikian tertekan, dia hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Tapi Raja Daud tahu, Tuhan mengetahui isi hati kita. Tuhan mengerti kesulitan kita. Jadi waktu Daud nangis di hadapan Tuhan, dia percaya setiap air mata yang dia teteskan di jam-jam doa dia, air mata itu berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan janji, waktu kau menangis di hadiratnya, setiap air mata saya dan saudara, Tuhan akan tampung dalam kirbatnya. Jadi hal yang pertama yang membuat Raja Daud kuat menghadapi kesulitan badai, tekanan, himpitan. Karena Daud setiap hari 3 kali menyediakan waktunya untuk bertemu Tuhan. Enggak ada doa yang luar biasa, hanya air mata.
Tapi seringkali maaf. Ada banyak di antara kita nangis kalau lihat sinetron Korea, saudara. Nangis kalau lihat drama yang menyedihkan tentang ibu tiri, tentang ayah tiri. Tapi hari ini dengar baik Bapak Ibu. Waktu kesulitan datang dalam hidup dan engkau datang di hadapan Tuhan, air matamu turun di hadapan Tuhan, itu berharga di mata Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan segera menolong saya dan saudara. Jadi yang pertama, kenapa Daud tahan di dalam badai? Karena dia selalu menyediakan waktunya untuk bertemu Tuhan. Yang kedua, Daud tetap setia meskipun Tuhan menjawab doanya dengan kata-kata tidak. Sekali lagi, Daud tetap setia meskipun Tuhan menjawab doanya dengan kata-kata tidak. Ada 2 kali dalam kehidupan Daud di mana Daud berdoa dengan sungguh-sungguh, menangis dengan sungguh-sungguh, tapi jawaban Tuhan adalah tidak. Yang pertama, nanti saudara semua bisa baca di dalam 2 Samuel 12. Ya. Jadi waktu itu Daud berzina dengan Batseba. Nah, waktu Daud berzina dengan Batseba, kemudian Batseba hamil. Dan beberapa saat kemudian Uria suami Batseba meninggal karena akal muslihat dari Daud. Dan akhirnya Batseba ini pindah ke istana raja. Dan waktu dia pindah ke istana raja, dia melahirkan. Dan waktu dia melahirkan seorang bayi laki-laki, bayi ini sehat, imut-imut. Bahkan mungkin wajahnya kemerah-merahan seperti Raja Daud. Dan kemudian karena Daud berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan bilang kepada Nabi Nathan untuk menulahi anak itu. Jadi pada hari anak itu dilahirkan, Nabi Nathan datang ke istana. Kemudian menulahi anak itu. Sehingga dari anak yang sehat, dari anak yang imut-imut, dari anak yang wajahnya kemerah-merahan, menjadi anak yang sakit dan sekarat. Dan waktu Daud melihat hukuman Tuhan datang, dia langsung robek bajunya. Kemudian dia taruh abu di atas kepalanya. Dia tersungkur di lantai. Dia nangis sama Tuhan. Dia berdoa, dia puasa. Satu hari Daud berdoa, berpuasa. Nangis sama Tuhan. Anak ini tidak sembuh. 2 hari Daud berdoa, berpuasa, nangis sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Anak ini gak sembuh. 3 hari gak sembuh. 4 hari gak sembuh. 5 hari gak sembuh. 6 hari Daud sungguh-sungguh berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Anak ini tidak sembuh. Dan pada hari yang ke-7, anak ini meninggal. Waktu anak ini meninggal, seluruh pelayan-pelayan istana di kerajaan Daud syok. Waduh, apa yang terjadi? Anak ini masih hidup saja. Raja Daud sudah sedemikian rupa berdoa, nangis, menyembah, teriak sama Tuhan. Lah apalagi anak ini mati. Sehingga mereka mulai ketakutan dan mereka bilang, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak? Tapi waktu Daud lihat mereka bisik-bisik, Daud bilang sama mereka, apakah ia sudah mati? Dan mereka katakan, sudah, Baginda Raja. Dan kemudian yang mengagetkan para pelayan, tiba-tiba Daud bangkit dari lantai, dia pergi mandi, dan kemudian dia minta untuk dilayani makan. Lalu pelayannya mulai tanya sama Raja Daud, Raja, kok aneh? Harusnya waktu dia masih hidup saja engkau sudah seperti itu. Waktu engkau kehilangan dia, harusnya engkau marah, engkau teriak, engkau syok, engkau marah sama Tuhan. Tapi malah engkau sekarang mandi dan makan.
Lalu Daud bilang begini, waktu masih ada harapan anak itu hidup, aku minta sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang gak boleh, ya sudah. Nanti aku pada akhir hidupku, aku akan ketemu lagi sama anak itu. Waktu Tuhan menjawab doa Daud dengan kata-kata tidak, Daud tetap setia. Daud gak marah, Daud gak berontak dan tanya, kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Apa salah aku? Daud gak begitu, saudara. Tetap setia. Waktu Tuhan menjawab tidak. Tuhan menjawab tidak yang kedua untuk Raja Daud. Tertulis dari 1 Tawarik pasal yang ke-22. Jadi waktu itu Raja Daud sudah lama menjadi raja dan ia ingin membangun bait Allah. Lalu dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan izinkan aku untuk membangun bait Allah. Lalu Tuhan bilang gini, Daud, engkau tidak boleh membangun bait Allah untuk aku. Lalu Daud tanya, kenapa Tuhan? Lalu Tuhan bilang begini, karena tanganmu penuh dengan darah. Mungkin secara manusia dalam hati Daud berontak. Loh, kan perang Tuhan yang suruh. Aku dulu nih kan cuman anak gembala yang menggembalakan kambing domba. Yang suruh jadi raja juga Tuhan. Yang suruh perang juga Tuhan. Dan aku perang ini kan untuk membela umat Israel, umat kepunyaan Tuhan. Kok aku yang salah, kok tanganku berlumuran darah? Tapi Daud enggak, saudara. Tuhan bilang enggak, ya enggak buat Daud. Tapi yang luar biasa apa, saudara? Waktu Daud lihat bahwa ia enggak boleh, lalu dia tanya, siapa yang boleh? Anakmu Salomo. Dan waktu tahu anaknya akan membangun bait Allah, Daud enggak sekedar, oh ya sudah. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia mulai menabung, saudara. Dikatakan dia hidupnya hemat. Bahkan dia katakan kepada Salomo, hidupku susah. Tapi dia mau nabung supaya apa? Nanti kalau Salomo mau bangun bait Allah, yang namanya emas, yang namanya perak, yang namanya perunggu, yang namanya besi, itu udah siap. Dan puluhan tahun Daud menabung. Puluhan tahun. Dan apa hasil Daud? Sebelum meninggal, dia bilang sama Salomo, aku sudah menabung dalam kesusahan. Sekarang tersedia 100.000 talenta. Nah Bapak Ibu sekalian, 1 talenta itu beratnya 34 kilo. Jadi bayangkan saja, Raja Daud yang tidak boleh membangun bait Allah, yang akan membangun anaknya, yang akan terkenal anaknya. Daud juga ada yang tahu, karena bukan Daud yang membangun bait Allah. Semua orang percaya tahu bahwa bait Allah yang mendirikan adalah Raja Salomo, bukan Raja Daud. Tetapi sebagian besar materialnya yang disiapkan oleh Daud. Berapa emas yang disiapkan Daud? 3.400 ton emas. Dikumpulkan selama puluhan tahun dengan cucuran air mata. Peraknya berapa? 1 juta talenta. Artinya 34.000 ton perak. Dan dikatakan perunggu gak terhitung, besi gak terhitung, kayu gak terhitung. Semua Daud lakukan karena dia setia. Biarpun Tuhan katakan tidak. Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian yang mungkin sebagian sudah tahu. 35 tahun yang lalu saya selesai SMA. Saya rindu masuk ke sebuah perguruan tinggi, sebut saja namanya A. Karena saya adalah orang yang suka merencanakan. Jadi saya selalu merencanakan saya SD di mana, kemudian SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana, kerja kira-kira di mana, begitu. Nah jadi semua oke, SD oke, sesuai dengan apa yang saya harapkan. SMP sesuai dengan apa yang saya harapkan. SMA sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan waktu mau masuk kuliah, sepertinya lancar semua. Bahkan guru-guru saya mengatakan, Stefanus, kamu bisa masuk ke perguruan tinggi itu tanpa tes. Kita akan bikin rekomendasi buat kamu. Nah, singkat cerita,
Saya dengan percaya diri mengisi surat rekomendasi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi waktu pengumuman peserta siswa-siswa yang tanpa tes masuk ke perguruan tinggi, pilihan pertama saya justru gagal. Saya masuk kepada pilihan yang kedua yang tidak sama sekali terbayang dalam ingatan saya. Waktu itu saya kecewa sekali. Kenapa Tuhan? Bukankah Tuhan yang mengatur hidup saya? Dan semuanya kayaknya lancar. Kenapa Tuhan stop di depan saya? Waktu itu saya cukup kecewa. Dan saya lebih kecewa lagi. 6 bulan kemudian baru ketahuan kenapa saya nggak bisa masuk di perguruan tinggi A. Harus masuk ke perguruan tinggi B. Karena ternyata untuk masuk ke perguruan tinggi A, selain standar pemerintah yang ada, itu perguruan itu minta ada surat rekomendasi. Dan surat rekomendasi saya itu dibuat paling pertama. Sebelum teman-teman saya membuat rekomendasi, saya dapat prioritas dibuatkan. Tapi karena saya dibuatkan terlalu lama, lebih dahulu, akhirnya rekomendasi saya nyelip di salah satu laci tata usaha yang ada. Dan itu baru ditemukan 6 bulan kemudian. Dan guru-guru waktu saya ketemu, karena saya masih punya hubungan baik dengan beliau-beliau, mereka katakan, Stefanus, kita baru tahu kenapa kamu gak masuk di perguruan tinggi A. Itu loh rekomendasimu nyelip. Tuhan bisa pakai segala cara. Waktu Tuhan mengatakan tidak dalam hidup ini, pertanyaannya, Raja Daud tahu. Waktu Tuhan mengatakan tidak dalam hidup Daud, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang besar di balik itu. Ada sesuatu yang dahsyat di balik itu. Dan sama dalam hidup saya. Ternyata apa saudara? Meskipun saya masuk kepada pilihan yang kedua, tetapi justru di pilihan yang kedua, di situ ada tulang rusuk saya. Dan akhirnya saya bertemu dengan tulang rusuk saya di universitas yang kedua. Dan kita sudah menikah 27 tahun lamanya. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Jadi waktu Tuhan katakan tidak, waktu Tuhan belokkan hidupmu, waktu Tuhan berhentikan apa yang menjadi cita-citamu, jangan marah, jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong saya dan saudara. Oleh sebab itu hari ini, kalau Raja Daud dalam badai kehidupannya tetap menjadi orang yang berkenan, tetap menjadi orang yang percaya, tetap menjadi orang yang benar. Hari ini menghadapi badai COVID-19, Tuhan juga merindukan saya dan saudara menjadi orang-orang yang berkenan, orang-orang yang benar. Dan untuk orang-orang yang berkenan, untuk orang-orang yang benar, Tuhan akan memegang tangan saya dan saudara waktu kita terjatuh. Bahkan anak cucu kita tidak pernah dibiarkan meminta-minta. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu sedang alami. Mungkin engkau sedang mengalami pergumulan dalam hal ekonomi. Mungkin engkau sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan keluarga dan rumah tanggamu. Mungkin engkau sedang mengalami pergumulan dalam kesehatanmu. Tapi dengar baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Tapi sering kali kita nggak ngerti rancangan Tuhan itu. Tapi Raja Daud punya 2 sikap yang luar biasa. Waktu rasanya badai itu sudah nggak kuat lagi dia tahan. Dia datang sama Tuhan. Dia nangis sama Tuhan. Mungkin nggak ada kata-kata yang keluar, tapi dia cuma nangis sama Tuhan. Dan kalau kita lihat ayat tadi, dikatakan Tuhan menjawab doanya. Dan yang kedua, di tengah-tengah kesulitan Daud, kadang-kadang Tuhan berkata tidak. Tapi waktu Tuhan berkata tidak, Daud tetap setia. Dan
Dan waktu Daud tetap setia, maka yang terbaik yang Tuhan rancangkan, itu Tuhan berikan buat Daud. Dan kalau hari ini, waktu engkau mau usaha A, engkau mau usaha B, engkau mau kerja A, engkau mau kerja B, Tuhan bilang, tidak, percayalah, Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik buat saya dan saudara. Mari kita berdoa. Kalau ada di antara saudara yang hatimu terluka, yang hatimu rasanya enggak tahan lagi, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami tahu badai bisa menyerang kami kapan saja. Badai bisa menghantam kami kapan saja. Tapi kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Kami mau belajar seperti Daud. Dalam kesulitan, dalam tekanan. Kami tetap mau menyediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Kami tetap mau berdoa di hadapan Tuhan. Kami tetap mau menangis di hadapan Tuhan. Dan kami percaya setiap air mata kami tidak pernah lewat begitu saja. Tapi Engkau akan tampung dalam kirbat-Mu. Dan pada waktunya Engkau akan membalas, Engkau akan menjawab doa-doa kami dengan luar biasa. Dan kalau ada kalanya Engkau berkata tidak dalam hidup kami percaya Tuhan sedang menyiapkan rencana yang lebih luar biasa buat kami. Yang jauh dari pemikiran kami, jauh dari akal budi kami. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Apapun kesulitan mereka, ekonomi, kesehatan, keluarga dan rumah tangga. Hari ini Engkau lawat mereka Tuhan. Bukankah mereka adalah orang-orang yang Engkau tentukan untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu lawat pada hari ini Tuhan. Pulihkan. Supaya dalam hari-hari ini, badai apapun yang sedang mereka alami, mereka boleh tetap bertahan. Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang sudah disediakan di layar Bapak Ibu sekalian. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa lakukan dengan men-scan QR code yang juga ada di layar Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin cara yang ketiga, Bapak Ibu bisa mengambil amplop, memasukkan uang persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop. Lalu Bapak Ibu sekalian bisa bawa ke gereja, ke GBI Malahayati. Nah, di ruang pembicara sudah disediakan kotak persembahan. Nah, Bapak Ibu bisa datang, masuk dan kemudian memasukkan amplop persembahan Bapak Ibu. Kalau kita sudah siapkan persembahan kita, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang sedang mempersiapkan persembahan. Mungkin di antara kami ada yang memberi dari kelebihan kami. Mungkin di antara kami ada yang memberi dari kekurangan kami. Tapi apapun latar belakang, kami percaya Engkau sanggup memberkati kami. Dan apa yang kami tabur di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Berkati setiap tangan-tangan yang mempersiapkan persembahan dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan akhiri ibadah kul kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, sumber pertolongan kita. Dan mari dengan iman terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, disayangi,
dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dengan iman, terimalah berkat yang berkelimpahan dari Bapa di sorga. Terimalah perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Terimalah hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya sama-sama kita katakan amin.